Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang cinta tanah air dan moderasi beragama. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini pertama, membaca Quran Surat Al-Qasas ayat 85 dan Al-Baqarah ayat 143 dengan fasih lancar sesuai makhrajul hurufnya. Yang kedua, yakni menerjemahkan Quran Surat Al-Qasas ayat 85 dan Al-Baqarah ayat 143, kemudian mengidentifikasi pesan yang terkandung di dalam Quran Surat Al-Qasas dan Al-Baqarah. Kemudian kita akan mempelajari tentang asbabun nuzul Quran Surat Al-Qasas ayat 85 dan Al-Baqarah ayat 143 mengenai tema cinta tanah air dan moderasi beragama. Selanjutnya kita akan menganalisis cinta tanah air dan moderasi beragama berdasarkan Quran Surat Al-Qasas ayat 85 dan Al-Baqarah ayat 143. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita tadabbur terlebih dahulu. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari beragam agama, suku, ras, bahasa, budaya yang memiliki beragam karakteristik dan keunikan tersendiri. Keberagaman tersebut merupakan anugerah yang dimiliki bangsa Indonesia. Namun dalam implementasinya, dinamika ekspresi keberagaman terkadang berpotensi memunculkan masalah baru, ketegangan dan konflik antar individu, masyarakat, antar umat beragama, bahkan internal dalam agamanya sendiri. Oleh sebab itu dibutuhkanlah suatu moderasi yang salah satunya moderasi beragama untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, mengenai cinta tanah air. Cinta tanah air juga dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 85 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Yang artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau, Nabi Muhammad, untuk menyampaikan dan berpegang teguh pada Al-Quran, benar-benar mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah Nabi Muhammad, Tuhanku paling mengetahui siapa yang membawa petunjuk dan siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Qasas surat ke-28 ayat ke-85. Nah, sedangkan dalam moderasi beragama, ini juga dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 143 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Yang artinya, demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul atau Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kamu tidak menetapkan kiblat Baitul Maqdis yang dahulu, kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Di dalam asbabun nuzul atau sebab turunnya Al-Quran Surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 85, yakni ketika Rasulullah berhijrah ke kota Yasrib atau Madinah, sedang menginap di Gua Hira bersama Abu Bakar radhiyallahu an, lalu beliau meneruskan perjalanan dengan melewati jalan yang tak biasa diambah para musafir. Maka sampailah beliau berdua di daerah bernama Jufa, yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Di daerah ini, Rasulullah sempat berhenti sejenak dan mengarahkan tatapan matanya ke arah jalan menuju kota Mekah.
Dalam hati beliau muncul rasa rindu dan pikiran beliau teringat tempat kelahiran beliau. Pada saat itu, Malaikat Jibril datang menghampiri beliau untuk menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Pesan itu berupa Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat ke-85, di mana kelak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan diizinkan kembali ke tanah kelahiran beliau di Mekah. Pesan itu terbukti, yaitu tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dapat menginjakan kaki kembali di tanah kelahiran beliau pada waktu peristiwa Fathu Mekah. Nah, sedangkan asbabun nuzul Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 85 itu menceritakan bahwa ada sekelompok orang Yahudi di Madinah, antara lain Mirhab, Arabiah, dan Rafi, yang berpendapat di hadapan sahabat Mu'ad bin Jabal. Mereka berpendapat bahwa berpalingnya Rasulullah menghadap kiblat dari semula, yakni kiblat Baitul Maqdis yang ada di Palestina, ini bergeser ke kiblat Ka'bah yang ada di Mekah. Nah, sebelum semuanya menjadikan kiblat Masjidil Aqsa karena letaknya yang pas. Dari kejadian itu lalu turunlah Quran surat Al-Baqarah surat ke-143. Melalui ayat ini Allah bermaksud memberitahukan kepada umat manusia bahwa perubahan kiblat umat Islam ke kiblat Ibrahim yakni Ka'bah adalah karena alasan terbaik. Bahas tentang tafsir. Tafsir yakni penjelasan. Penjelasan menurut para ahli atau para mufassir berdasarkan Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 85 yang menceritakan dialah yang mewajibkan kepada Nabi Muhammad untuk mengamalkan isi Al-Quran dan melaksanakan hukum-hukum dan perintah yang ada di dalamnya. Dia pula lah atau Allah yang akan mengembalikan Nabi Muhammad ke tanah suci Mekah, tanah tumpah darahnya dalam keadaan menang, dan merebutnya kembali dari kaum yang telah mengusirnya dari sana. Pada peristiwa Fathu Mekah, terbukti Rasulullah dapat kembali ke Mekah dengan satu kemenangan besar bagi kaum muslimin. Karena dengan demikian, ia dapat mengembangkan Islam dengan bebas dan dapat menekan kehendak kaum musyrikin. Ini adalah janji dari Allah ketika Nabi Muhammad selalu disakiti dan mendapat tekanan yang berat dari kaumnya, bahwa dia akan hijrah meninggalkan Mekah dan akan kembali dalam keadaan menang. Dan hal ini terbukti bahwasanya Rasulullah sudah menang dalam menaklukkan kota Mekah maupun menyebarkan dakwah di Madinah. Oke, kalau berdasarkan tafsir Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 143, yakni dijelaskan umat Islam adalah ummatan wasaton, umat yang berada di tengah-tengah, karena sifatnya yang adil dan terpilih dalam melaksanakan upaya jalan tengah dalam kehidupan. Sejarah perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah dikandung maksud untuk menguji siapa antara mereka yang benar-benar beriman dan mengikuti Rasulullah, serta siapa yang lemah imannya. Pemindahan kiblat dirasakan berat bagi yang fanatik pada kiblat pertama, tetapi bagi yang beriman dan mendapatkan hidayah dari Allah, mereka akan sadar bahwa melaksanakan ibadah dengan menghadap kiblat itu semata-mata perintah Allah, bukan karena rahasia yang tersembunyi pada tempat itu. Karena kalau kita meyakini bahwa di tempat itu ada sesuatu yang magis, maka itu akan syirik. Nah, tetapi untuk menghimpun manusia pada satu arah, yakni persatuan umat, itulah mengapa Ka'bah dipindah dari kiblat yang pertama menuju ke kiblat yang utama atau Baitul Maqdis. Nah, ini artinya agar manusia itu tidak terlalu ekstrim kanan, tidak terlalu ekstrim kiri di dalam tafsirannya. Jadi sesuai perintahnya Allah, tidak fanatik akan pilihan pertama. Jika ada yang meluruskan di pilihan kedua. Nah, kita akan belajar tentang hakikat cinta tanah air. Cinta tanah air ini adalah sebuah ungkapan yang berarti kecintaan pada negeri tempat kita menjalani kehidupan dari lahir hingga akhir hayat. Nah, kita lahir di tanah Indonesia, maka dari itu kita harus senantiasa menjaga, rela berkorban, menjaga kelestariannya, menjaga kebudayaannya, menjaga kearifan lokalnya. Itu adalah sebagai bentuk rasa cinta kita kepada tanah air ini. Nah, selain itu kita juga harus bangga menjadi warga Indonesia yang banyak keberagaman di sini, dan kita tidak boleh menjudge kepada kebudayaan lain yang bukan dari kebudayaan kita, karena sesungguhnya kita ini berbeda tetapi tetap satu jua, sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku yang menyimpang yang tidak diajarkan di dalam agama,
seperti menghakimi seseorang tanpa menanyakan terlebih dahulu masalahnya, merampas yang bukan miliknya, dan sebagainya. Moderasi beragama ini mempunyai peran yang sangat penting dan merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan hidup bermasyarakat. Nah, moderasi beragama ini akan menjadikan kita sebagai umat yang beragama, yang berbeda-beda, ini menciptakan keharmonisan, kedamaian, dan dengan mempelajari moderasi beragama, kita akan bisa memilah-milah dari berita tidak tidak ekstrim, tidak gampang menyalah-nyalahkan, bahkan bisa mengurangi tindak kekerasan. Begitu pula agar tidak sering atau tidak mengikuti tren isu-isu intoleransi ataupun bullying atau gampang termakan ujaran kebencian, berita hoaks, dan lain-lain. Itu pentingnya kita belajar moderasi beragama dalam kehidupan. Penerapan cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita harus bisa menjaga nama baik tanah air Indonesia. Kemudian, kemarin juga sudah diadakan pilkada, pemilu. Nah, gunakanlah hak pilihmu dalam pemilu tersebut. Kalau bisa usahakan jangan golput. Karena pemimpin yang kita pilih, berarti kita menyadari ada sesuatu yang istimewa, ada harapan yang kita tanamkan kepada beliau-beliau para pemimpin negeri ini. Kemudian, kita juga harus menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Kita ikuti aturan pemerintahan yang baik dan benar. Kemudian kita harus bisa aktif berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Kemudian kita harus menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh agar kelak kita bisa menjadi generasi emas, generasi penerus bangsa yang akan mengharumkan nama Indonesia. Kemudian kita juga harus bisa melestarikan kebudayaan Indonesia. Kita harus menjaga kelestarian lingkungan, kemudian menciptakan kerukunan antar umat beragama, tidak saling menyalahkan, hidup rukun dan gotong royong. Karena kita hidup bersosial, kita hidup bermasyarakat, yang mana kita membutuhkan satu sama lain. Penerapan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, kita dianjurkan untuk menjaga agama, hifdzil din. Kemudian kita juga harus menjaga jiwa, hifdzin nafas. Kemudian kita menjaga akal, hifdzil aql. Kemudian juga menjaga keturunan, hifdzin nasl, dan menjaga harta, hifdzil mal. 5 prinsip hukum Islam ini digambarkan bahwa hak untuk hidup bersama, menghargai keberadaan orang lain, menjaga keberlangsungan hidup, dan menjaga nyawa seseorang harus dijunjung tinggi. Insiden kekerasan mengatasnamakan agama telah bertentangan dengan prinsip kehidupan umat manusia. Insiden-insiden kekerasan tersebut terjadi disebabkan karena pemahaman yang parsial, pemahaman yang dangkal, pemahaman yang ekstrim dan radikal. Konflik pendirian tempat ibadah dan ketidaksiapan hidup berdampingan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya intoleran. Pemahaman yang seperti itulah yang akan membuat pengikutnya bertindak tidak sesuai ajaran agama. Oleh karena itu, kita diharapkan untuk bisa menjaga prinsip dalam menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga Allah selalu menumbuhkan iman dalam hati kita, mencintai tanah air dengan sepenuh jiwa. Kita bisa menjadikan perbedaan adalah sebuah keniscayaan, dan kita senantiasa hidup damai karena kita hidup berdampingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.